Di medan perang, tubuh Ningrongrong benar-benar menghilang. Yang tersisa hanyalah pagoda 9 lantai setinggi 7 meter yang berkilauan dengan cahaya yang cemerlang. Melihat adegan ini, Ning Fengzi di Camp Master Roh Kekaisaran Surga Dou tidak bisa menahan matanya untuk bersinar. Tinjunya mengepal, kegembiraannya terlihat. Memang, ini adalah cincin roh ke-8 yang belum pernah dicapai oleh sekolah Ubin 7 Harta Karun. Pada saat yang sama dengan peningkatan kemampuan 6 cincin roh pertama naik menjadi 90%, kemampuan roh ke-8 ini juga menjadi keterampilan menyelamatkan nyawa rahasia roh Douluo Ningrongrong dari 9 harta karun berlapis ubin. Kemampuan roh ke-8 ini dikenal sebagai 9 harta karun perlindungan cahaya ilahi. Meskipun itu bukan pertahanan mutlak seperti tubuh emas tak terkalahkan, perlindungan cahaya ilahi 9 harta karun dapat memblokir serangan apapun di bawah kemampuan roh ke-9, dan secara bersamaan juga menyerap kekuatan roh penyerang dan mengubahnya menjadi kekuatan pertahanan untuk 9 harta karun. Perlindungan cahaya ilahi. Dan ketika menghadapi serangan kemampuan roh ke-9, itu bisa memblokir 9 kali tanpa putus. Ketika 9 harta karun Divine Light Protection digunakan, itu akan terpisah dari Master Roh dan tidak lagi menarik kekuatan roh Ningrongrong. Pada saat yang sama itu juga tidak akan mempengaruhi dia meningkatkan yang lain. Faktanya, bahkan kekuatan level judul Douluo cukup bagus jika mereka bisa menggunakan serangan kemampuan roh ke-9 mereka 3 atau 4 kali dengan kekuatan penuh mereka. Ini juga mengapa Ningrongrong menyuruh rekan-rekannya untuk tidak memperhatikannya. Meskipun jenis serangan kelincahan judul Douluo itu kuat, dia telah memfokuskan sebagian besar kekuatan rohnya pada kecepatan untuk menangani Ningrongrong sesegera mungkin. Tampaknya baginya bahwa kekuatan serangannya cukup dan cadangan untuk dengan mudah mengakhiri hidup Ningrongrong bahkan tanpa menggunakan kemampuan roh. Tapi siapa yang mengira dia akan mengetuk lebih dulu ke 9 harta karun Divine Light Protection milik Ningrongrong. Dengan suara keras, Master Roh Black Linet Ghost Panther yang menyedihkan itu terlempar ke belakang, kekuatan roh yang ditambahkan ke serangannya sepenuhnya diserap oleh 9 harta karun Divine Light Protection. Tidak hanya tidak ada salahnya untuk Ningrongrong, dia malah terluka oleh serangan balasan. Medan perang sudah agak kacau. 9 orang yang dipimpin oleh Tangsan melawan 9 Spirit Hall Title Douluo. Orang-orang Tangsan yang sebelumnya masih bisa membunuh musuh dalam jumlah besar tiba-tiba benar-benar ditekan. Di pihak Tangsan, hanya dia dan Dugubo yang benar-benar memiliki kekuatan tingkat judul Douluo. Dugubo benar-benar terkendali, sementara Tangsan bahkan menghadapi permaisuri Kekaisaran Roh, dengan kekuatan roh di peringkat 99, Bibi Dong. Meskipun Bibi Dong tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya, perbedaan mutlak dalam kekuatan roh masih sangat sulit untuk diatasi oleh Tangsan. Bahkan dengan dorongan Ningrongrong, masih ada celah besar antara dia dan Bibi Dong. Di pihak mereka, yang melakukan yang terbaik adalah Master Balai Pengobatan Sekte Tang, semua tipe serangan Battle Spirit Douluo yang Wudi. Bahkan jika kekuatan roh yang Wudi masih belum mencapai peringkat 90, itu masih agak lebih dalam dari 7 iblis rek lainnya. Ditambah dorongan Ningrongrong, dia sama sekali tidak kalah dengan Snakelanche Douluo dalam hal kekuatan roh. Keduanya berimbang, dan tombak pemecah jiwa yang Wudi yang selalu maju menyebabkan Snakelanche Douluo sakit kepala yang sangat besar. Terutama beberapa gerakan pembunuhan hebat yang akan membuat kedua belah pihak menderita membuat Shilong dirugikan. Sementara itu, meskipun Legiun Naga Suci telah kehilangan komandan dan wakil mereka masih menunjukkan kekuatan elit Kekaisaran Roh. 10.000 Master Roh menyapu melewati tengah medan perang, langsung menuju tentara Heaven Dou Empire. Mereka akan segera memasuki jangkauan serangan kemampuan roh. Marshal Gelong menatap Grandmaster dengan sedikit cemas, pengajar negara. Bukankah guru roh kita juga harus melepaskan roh mereka dan menyerang? Grandmaster menggelengkan kepalanya, belum. Jangan menjadi Marshal yang tidak sabar. Saat berbicara, tatapan Grandmaster beralih ke sekolah Ubin 7 Harta Karun di tengah formasi. Ning Fengzi juga hanya melihat ke arahnya. Mata mereka bertemu, dan Grandmaster memberi Ning Fengzi anggukan tegas. Ning Fengzi mengacungkan jempol dalam pengertian. Seiring dengan teriakan panjang yang kuat, pedang Douluo Chenxin melompat, pedang 7 pembunuhnya tiba-tiba meledak dengan cahaya. Angin muncul entah dari mana. Pada saat yang sama, 6 baris cahaya dukungan ditembakkan seperti kilat dari pagoda Ubin 7 Harta Karun Ning Fengzi, secara bersamaan mengalir ke pedang Douluo. Pada saat itu, pedang 7 pembunuh itu tersapu dengan gambar pedang raksasa sepanjang 100 meter, lebar 30 meter. Potongan ini bukan untuk menyerang musuh, melainkan untuk menyapu tanah di depan para Master Roh yang menyerang dari Legiun Naga Suci. Peringkat 97 Sword Douluo, dengan 80% dorongan Ning Fengzi, naik ke peringkat 98 kekuatan roh dalam sepersekian detik.
Saat ini dia sudah bisa dibandingkan dengan Bibi Dong sementara dia tidak bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan rohnya. Potongan pedang yang mengguncang langit itu memenuhi langit, mendarat di depan Legiun Naga Suci hampir seketika. Energi pedang yang sangat tajam membuat 10.000 Legiun Naga Suci yang kuat berhenti menjadi satu. Dan segera setelah itu, serangkaian ledakan besar bergema, semua tanah tampak terbuka. Sekolah Lapis Baja Gajah dan Guru Roh Sekolah Naga Suci yang menyerang terjauh di depan Legiun Naga Suci diledakkan ke udara oleh tebasan yang satu ini, langsung dilempar setinggi beberapa puluh meter. Energi pedang yang tajam mengoyak tubuh mereka. Dan meskipun itu tidak bisa membunuh mereka karena jangkauan serangan yang terlalu besar, bulu dan sisik mereka menyembur ke segala arah, menghasilkan awan darah yang besar. Tepat pada saat ini, Grandmaster dengan tajam melambaikan tangan kanannya. Tentara Tang, lepas. Weng. Seiring dengan dentang nyaring yang memekakan telinga, suara dengungan yang tersebar luas bergema sejenak. Lebih dari 10.000 tentara Tang Army secara bersamaan, dan untuk pertama kalinya di medan perang, melepaskan baut yang menghancurkan dari Godly Zhuge Crossbow. Baut panah hitam membentuk bayangan terkonsentrasi di udara, baik yang dipasang maupun yang berjalan kaki. Tentara Tang Army menggunakan Godly Zhuge Crossbow di tangan mereka untuk melukis kemegahan kematian. Sekolah Lapis Baja Gajah dan Guru Roh Sekolah Naga Suci terjauh di depan sudah tidak mampu melindungi Guru Roh di belakang. Para Master Roh tipe serangan kelincahan yang mengapit di kedua sisi juga masing-masing diekspos di hadapan Dewa Zhuge Crossbow dari 1.000 tentara Tang Army yang dipimpin oleh Master Balai Kekuatan Sekte Tang Titan dan Master Balai Pertahanan New Gao. Lebih dari 12.000 tentara Tang Army, masing-masing dengan Godly Zhuge Crossbow memuntahkan 16 baut panah besi berujung. Pemandangan macam apa itu? Hampir 200.000 baut panah membentuk apa yang tampak seperti awan hitam di tanah, menyebar ke garis depan tentara naga suci dalam sepersekian detik. Untuk membuat serangan lebih efektif, untuk membiarkan para Master Roh menunjukkan kekuatan mereka di momen pertama pertunangan, formasi Legiun Naga Suci sangat tersebar. Itu juga hanya karena inilah mereka bertemu lebih banyak serangan Godly Zhuge Crossbow secara langsung. Dalam formasi tentara Kekaisaran Surga Dou, Kaisar Suebeng sudah mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia telah menunggu saat ini terlalu lama. Sebagai penguasa tertinggi dari Heaven Dou Empire, tentu saja dia mengerti betapa pentingnya arti dari efek Godly Zhuge Crossbow untuk perang ini. Bahkan pada beberapa lusinli dari medan perang utama, suara lebih dari 10.000 Godly Zhuge Crossbow meletus sekaligus masih mendinginkan hati. Pada saat yang sama, saat awan hitam itu memasuki Legiun Naga Suci, menyebabkan pemandangan awan besar darah yang melesat ke udara, keselamatan bisa dilihat di mata Suebeng. Bersamaan dengan pemandangan itu, terdengar juga jeritan kesengsaraan yang menyayat hati. Di mana awan baut panah suci Zhuge Crossbow hitam lewat, para Master Roh Legiun Naga Suci runtuh seperti gandum kesabit. Itu hampir 200.000 baut panah yang bisa menembus 4 kemampuan roh pertahanan cincin. Bagian depan Legiun Naga Suci masih agak baik-baik saja. Bagaimanapun juga sebagian besar Master Roh tipe serangan kekuatan dengan Master Roh tipe pendukung lebih jauh di belakang. Tetapi Master Roh tipe serangan kelincahan di sayap tidak seberuntung itu. Tidak peduli seberapa cepat Master Roh tipe serangan kelincahan, tidak mungkin untuk berlari lebih cepat dari baut Godly Zhuge Crossbow. Praktis dalam sepersekian detik, hampir sepertiga dari Master Roh tipe serangan kelincahan dengan pertahanan yang relatif lemah di sayap runtuh. Hanya mereka dengan level yang relatif tinggi, atau mereka yang bereaksi dengan cerdik dan bergerak untuk melarikan diri yang keluar dari bahaya. Meskipun Master Roh Legiun Naga Suci sebagian besar adalah ahli roh tipe serangan kekuatan, menggunakan daging mentah mereka untuk memblokir serangan panah Dewa Zhuge yang begitu padat masih merupakan peristiwa yang sangat menakutkan. Hampir masing-masing yang menyerang terjauh di depan terkena lebih dari 100 baut panah. 16 baut panah diakui hanya bisa mematahkan 4 pertahanan cincin, tetapi ketika menghadapi 100 pada saat yang sama, bahkan 5 kemampuan pertahanan tingkat cincin mungkin tidak dapat memblokir mereka sepenuhnya. Terlebih lagi, saat Godly Zhuge Crossbow terlepas, berapa banyak Master Roh Legiun Naga Suci yang telah melepaskan kemampuan roh pertahanan mereka? 2 baris penuh, lebih dari 1.000 Master Roh Legiun Naga Suci meletus dengan kabut darah yang melimpah dan mencolok, dan jeritan kesengsaraan yang memilukan itu bergema di dalam pertumpahan darah itu. Menambahkan kerugian dari 2 sayap Master Roh tipe serangan kelincahan, 1 tembakan telah mengurangi jumlah seluruh Legiun Naga Suci hampir 1/6. Suebeng melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Tindakan pertama tentara Tang telah menghasilkan hasil yang sangat mengejutkan. Meskipun terlalu jauh untuk melihat dengan jelas jumlah kerugian musuh, kabut darah yang naik menunjukkan cakupan kerusakan mereka. Terlebih lagi, ini baru permulaan. Mekanisme angin. Naik. Grandmaster sedingin balok es. Di bawah perintahnya,
Tentara Tang Army dengan cepat menyelesaikan mekanismenya. Dan Legiun Naga Suci sudah agak takut dengan tembakan ini. Sementara itu, Sword Douluo tidak berhenti setelah tebasan pertama. Membalik di udara, kekuatan rohnya tiba-tiba terpancar di bawah kakinya, dan seperti bintang yang mengejar bulan, dia menembak lurus untuk pertempuran kekuatan di tengah. The Seven Kill Sword menunjuk ke depan. Targetnya adalah Black Linet Ghost Pender Douluo. Bibi Dong dan Tang San hanya saling bertukar pukulan. Ketika kemampuan roh ke-6 Kaisar Laba-Laba Penghisap Darah, duri laba-laba penghisap darah baru saja akan menikam Tang San, pada saat yang sama ketika busur Dewa Zhuge meletus. Gerakan Bibi Dong melambat sejenak, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin Tang San membiarkan kesempatan seperti itu lewat? Kaki kanannya menginjak lantai, domain Death God sepenuhnya meletus. Cahaya berwarna merah dan putih langsung menutupi medan perang, memaksa kembali domain kematian Bibi Dong, menjauhkan racun domain kematian. Pada saat yang sama, seberkas cahaya keemasan mengalir ke Saagot Trident, membuat instrumen ilahi ini sekali lagi melepaskan pancarannya yang tepat. Dalam pertempuran sebelumnya, karena Tang San langsung membunuh dua kekuatan satu demi satu, dengan cepat melepaskan kemampuan rohnya, serangan kekerasan Bibi Dong bahkan tidak memberinya waktu untuk mendorong Saagot Trident saat dia bertahan dengan keras di bawah penindasan Bibi Dong. Sekarang dia akhirnya bisa menarik napas. Trisula emas berayun dalam lingkaran, mengandalkan kekuatan pertahanan badai tidak tetap dalam lingkaran cahaya keemasan untuk membubarkan duri laba-laba penghisap darah itu. Setelah membubarkan serangan Bibi Dong, Tang San mundur daripada maju. Menggunakan langkah membingungkan bayangan hantu, dia dengan cepat bergerak mundur, cahaya biru keemasan yang intens muncul lagi, peluncuran avatar perak biru. Dia adalah master roh tipe kontrol, bukan tipe serangan kekuatan. Dalam pertempuran semacam ini, dia harus lebih menekankan pada kontrol, dan bukan pada duel sampai mati dengan Bibi Dong. Sisi mereka tidak diragukan lagi lebih lemah dari sisi Bibi Dong dalam kekuatan keseluruhan, dan semakin diseret semakin buruk hasilnya. Tetapi saat ini mereka masih harus mengulur waktu, berjuang untuk waktu yang cukup untuk Legiun Master Roh Surga Do Grandmaster dan Tentara Tang. Ditarik oleh kehadirannya, Bibi Dong perlahan maju menuju Tang San. Dia sudah sangat membencinya, dan bahkan dengan masalah besar dengan Legiun Naga Suci, saat ini dia lebih ingin berurusan dengan Tang San tepat di depannya. Tidak ada yang tahu sakit kepala besar macam apa yang akan dia berikan padanya jika dia meninggalkan pemuda ini sendirian. Di tengah suara keras, wajah Tang San menunjukkan cahaya ilahi yang intens. Dengan bentuk utama Saagot Trident, tidak sulit baginya untuk memblokir Bibi Dong. Saagot Trident menghasilkan lingkaran demi lingkaran cahaya keemasan, menyebar ke arah Bibi Dong. Melihat cincin emas ini, Bibi Dong tidak bisa menahan ekspresinya agar tidak berubah. Dia masih sangat ingat bahwa karena cincin cahaya keemasan inilah dia terpaksa menggunakan kemampuan roh ke-9-nya, tubuh abadi terakhir kali di hutan besar Stardow. Dan meski begitu, dia masih terluka parah. Akibatnya, melihat badai tidak tetap dilepaskan dari Saagot Trident Tang San, Bibi Dong secara alami berhenti di udara. Melambaikan kedua tangannya, cahaya ungu dan hitam mencolok di depannya, benar-benar melindunginya dari dalam. Jejak senyum muncul di sudut mulut Tang San. Bahwa dia bisa menjebak Bibi Dong saat itu bukan dengan kekuatannya sendiri, melainkan kekuatan Saagot. Dan dengan jarak kekuatan roh antara dia dan Bibi Dong, peluang sukses untuk badai tidak diragukan lagi sangat kecil. Tentu saja dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Saat cincin cahaya keemasan itu memaksa Bibi Dong kembali, mereka berpisah ke kedua sisi, masing-masing bergerak untuk menyelimuti judul Douluo melawan Xiao Wu, serta lawan Dugubo, Blowfish Douluo Chisue. Sementara itu, cincin roh keempat Tang San juga tiba-tiba menjadi cerah. 9 sinar cahaya keemasan secara bersamaan melesat keluar dari tanah dan menghasilkan sangkar emas di bawah masing-masing dari 9 orang Bibi Dong, menjebak mereka di dalam. Meskipun sangkar ini hanya bisa menunda Master Roh di judul Douluo sebentar dan akan dilenyapkan oleh serangan mereka yang kuat, pertarungan antara para ahli sejati seringkali tidak ada dalam sekejap. Pada saat ini, Tang San benar-benar menunjukkan kekuatannya sebagai tipe kontrol judul Douluo. Dengan lawan di depan mereka tiba-tiba melambat, para Master Roh di pihak Tang San secara alami tidak akan membiarkan kesempatan lewat begitu saja. Dai Mubai dan Zhu Zuqing selalu dekat satu sama lain. Dengan kesempatan saat ini, mereka secara bersamaan berlari ke arah satu sama lain, cahaya intens tiba-tiba mengembun di udara. Tombak pemecah jiwa yang Wudi melepaskan lebih banyak cahaya. Snakelanche Douluo baru saja meruntuhkan penjara perak biru yang mengelilinginya ketika dia sudah bertemu langsung dengan tombak pemecah jiwa yang maju dengan ceroboh.
Serangan ini diringkas dari semua kekuatan roh Yang Wudi, tidak ada cara untuk bertahan. Snakelanche Douluo jelas merasa bahwa tidak ada cara untuk menghindari tombak ini, dan dia tidak tahan lagi selalu ditekan oleh Yang Wudi. Dengan paksa menggeser target Yang Wudi di tubuhnya sebanyak 10 cm, dia menggunakan Snakelanche-nya seperti seorang warsaber, langsung menebang Yang Wudi. Sepertinya dia akan membawa Yang Wudi bersamanya dalam kematian. Yang Wudi tentu saja tidak akan mundur. Jika dia melakukannya, dia bukan kepala klan Breaking Clan. Dengan suara embusan lembut, tombak pemecah jiwa menusuk langsung ke dada Snakelanche Douluo, dan pada saat yang sama Yang Wudi berlari ke depan, menghindari kepala tajam Snakelanche, bahunya malah dipukul keras oleh porosnya. Kedua kekuatan itu memuntahkan awan darah hampir bersamaan, roh mereka juga menghilang hampir seketika. Cedera berat instan membuat mereka berdua tidak dapat mempertahankan semangat mereka, dan kekuatan roh yang meledak tepat di antara mereka secara paksa melemparkan keduanya ke belakang. Cedera Yang Wudi sangat serius, seluruh bahu kirinya hancur oleh tombak, bahkan 4 tulang rusuknya patah, organ dalamnya juga rusak parah. Tapi Snakelanche Douluo bahkan lebih menyedihkan darinya. Meskipun dia telah menghindari melukai hatinya, tombak Yang Wudi telah membuka lubang besar di dadanya, benar-benar menusuk seluruh paru-paru, dan bahkan menyapu tulang punggungnya. Setelah dia terlempar ke belakang, Snakelanche Douluo langsung lumpuh di tanah, tidak lagi bisa bangun. Dengan cedera serius seperti itu, dia sudah kehilangan kekuatan untuk terus bertarung. Pertempuran sudah menjadi sangat putus asa sejak saat ini. Di tempat lain, Emma Hongjun menjelma sebagai Phoenix api berkepala 7 tiba-tiba tumbuh lagi menjadi kepala. Ini adalah variasi yang dia dapatkan setelah cincin rohnya naik menjadi 8. Api Phoenix yang intens langsung membungkus musuh di depannya. Dan dengan domain Death God Tangsan ditambah dorongan komprehensif Ning Rongrong, kekuatannya sudah sepenuhnya level judul Douluo. Atribut api hebat dari roh Phoenix tidak diragukan lagi dimanifestasikan pada saat ini, menyerang tubuh lawan seperti belatung tulang. Tapi dia sendiri juga dicambuk oleh kemampuan roh lawan, dan terlempar. Keadaan Oscar tidak lebih baik dari Xiao Wu. Dia tidak punya cara untuk melawan lawan secara paksa, dan hanya bisa menggunakan instan yang dibeli oleh penjara perak biru Tangsan untuk segera memakan sosis bayangan cermin lainnya, mundur sepenuhnya pada saat yang sama, sambil mengeluarkan sosis kecil transparan berbentuk ulat dari dadanya. Saku. Sosis ini melepaskan fluktuasi energi yang aneh. Menelannya dalam satu tegukan, hanya dalam sekejap, Oscar tampak bersinar dengan mudah lagi, kekuatan rohnya langsung kembali ke puncaknya. Dia sekali lagi menghasilkan tiruannya, yang menerjang. Ini adalah kemampuan roh ke-8 Oscar, Crystal Caterpillar Sausage. Efek, secara instan memulihkan kekuatan roh sepenuhnya, memberikan seluruh tubuh seperti stimulan jantung. Juga memakan 1 erek Goldfly dan 1 stimulating pink Sausage, gambar Phoenix yang intens muncul di belakangnya. Ini adalah serangan penusuk awan Phoenix M.A. Hongjun. Sosis cermin tiruan yang dia makan sebelumnya dibuat menggunakan darah M.A. Hongjun. Kekuatan Oscar sendiri tidak dapat disangkal tidak terlalu kuat. Bahkan menggunakan erek Goldfly-nya tidak bisa lebih dari membuat kemampuannya lebih efisien. Tapi mirror image Sausage-nya memberinya kekuatan segudang kemampuan roh. Tiba-tiba berubah dari Master Roh Macan Putih tipe serangan kekuatan menjadi Master Roh Pertempuran Phoenix, berubah dari petarung jarak dekat menjadi petarung jarak jauh, langsung menangkap lawannya yang tidak siap. Ditambah sosis ulat kristal yang sepenuhnya memulihkan kekuatan rohnya, serangan penusuk awan Phoenix ini langsung meledakkan judul Douluo itu terbang. Gelar Douluo yang melawan Xiao Wu telah memaksanya untuk menggunakan tubuh emas tak terkalahkan 2 kali, dan teleportasi diluncurkan tanpa jeda. Tepat pada saat ini dia terjebak oleh penjara perak biru sesaat, dan Xiao Wu juga langsung mundur. Sebelum gelar Douluo ini dapat menghancurkan penjara perak biru itu, cincin cahaya keemasan sudah menyelimuti dirinya. Dia merasa tubuhnya menegang, dan sudah benar-benar tidak bisa menggerakkan jari. Di tempat lain, sama-sama ditargetkan oleh badai tidak tetap Tangsan, Blowfish Douluo lebih beruntung. Dia merasakan ledakan kepanikan, dan segera kembali ke bentuk normalnya. Kaisar Ular Fosfor Giok Dugubo tidak hanya menjatuhkannya, dia bahkan menggunakan durinya untuk meninggalkan beberapa luka di Dugubo. Badai yang tidak diperbaiki hanya memiliki tingkat keberhasilan 50%. Meski begitu, Tangsan sudah cukup puas. Bagaimanapun, dia saat ini berhadapan langsung dengan tekanan besar Bibi Dong. Memiliki waktu luang untuk menyetrum judul Douluo selama 8 detik sudah cukup bagus. Xiao Wu memiliki perut marah setelah ditekan oleh Blood Devil Mat Berspirit Mat Berdouluo begitu lama. Melihat Unvised Storm milik Tangsan menghantam,
bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja? Dengan satu teleportasi, dia tiba di belakang Mat Berdouluo, kepang kalajengkingnya terlempar keluar, melingkari leher Mat Berdouluo. Jari-jari kaki kanannya menahan punggung bawah musuh, pinggang busur diluncurkan, segera melemparkan Mat Berdouluo ke udara. Cincin roh keenam merah Xiao Wu langsung menjadi cerah, dan dia berubah menjadi bayangan buram yang menembak ke arah Mat Berdouluo. Cincin roh keenamnya adalah cincin roh kehidupan binatang buas 100.000 tahun sebelumnya. Ketika Tang San membangkitkannya dan mengembalikannya ke tubuhnya, itu memiliki afinitas yang tak tertandingi dengannya. Sekarang dia meluncurkan kemampuan roh 100.000 tahun dari cincin roh yang menyatu dengannya, itu tidak kalah dengan cincin roh ke-9 judul Douluo. Ditambah karakteristiknya sebagai mantan binatang roh 100.000 tahun, konsumsi kekuatan rohnya tidak terlalu besar. Ketiadaan, Burst Skill 8 Stage Drop, diluncurkan. Di udara, Mat Berdouluo langsung terbungkus dalam cahaya merah, berputar dengan cepat saat dia menabrak tanah seperti bintang jatuh. Dengan krisis Xiao Wu yang diselesaikan sementara, Tang San juga jatuh ke dalam krisisnya sendiri. Melihat cincin emas Unvised Storm pindah ke judul Douluo di kedua sisi, mata Bibi Dong berkobar dengan cahaya yang mengerikan. Fluktuasi kekuatan roh yang intens mendidih hingga batasnya, cahaya berkedip, cahaya ungu dan hitam sudah berubah menjadi hijau yang menyedihkan. 6 hitam, 1 merah dan 2 hitam, 9 cincin roh langsung muncul. Dia sudah melepaskan roh keduanya, Kaisar Laba-Laba Pemakan Jiwa. 2 cakar hijau tua raksasa langsung tertutup bersama, surga menggoyangkan bilah cahaya hijau tua yang memotong lurus ke arah Tang San. Bibi Dong telah memfokuskan kekuatan penuhnya dalam satu serangan ini. Bila lampu hijau tua itu bisa terlihat berkedip-kedip sangat tidak stabil di udara. Cahaya yang terdistorsi sehingga pada dasarnya tidak mungkin untuk menilai di mana ia akan mengenai. Bahkan dengan tingkat kekuatan mental Tang San, begitu mencapai jangkauan serangan ini akan segera dihancurkan oleh cahaya yang terdistorsi itu, semua efek menyelidik sepenuhnya dilenyapkan. Tekanan yang sangat besar membuat jantung dan paru-paru Tang San terasa seperti akan meledak. Bahkan memegang seagot trident di depan dadanya tidak bisa melemahkan perasaan ini. Beberapa cincin cahaya keemasan yang dihasilkan oleh Trisula bahkan dipotong menjadi 2 oleh pedang raksasa giok gelap itu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah sedikit memperlambatnya. Tang San mengerti bahwa Bibi Dong sudah bertekad untuk membunuhnya. Apakah di medan perang atau tidak, dia telah memutuskan untuk benar-benar membunuhnya. Menghadapi krisis seperti itu, bahkan Tang San dengan kemampuannya yang tak terhitung banyaknya, sangat merasa tidak berdaya di hadapan kekuatan absolut. Meskipun Bibi Dong masih belum menunjukkan kekuatan peringkat 99 judul Douluo, dengan begitu banyak cincin roh, kekuatan roh peringkat 93-nya masih belum bisa bertahan. Tang San mengerti bahwa dia masih jauh dari ahli puncak sejati. Cahaya di matanya terfokus. Pada saat itu, cahaya keemasan seagot trident naik ke ekstrim, merek di dahi Tang San melepaskan cahaya seagot sedalam lautan. Saat ini, semua energinya dituangkan ke dalam alat ilahi sejati di tangannya. Fluktuasi energi tirani langsung naik ke puncak, cahaya keemasan yang berkilauan membuat Tang San menjadi warna emas yang mencolok. Berputar, berputar, menyerang, 3 gerakan sederhana dilakukan sebagai satu, dan dalam sekejap, kekuatan langit dan bumi tampak mengembun dalam gerakan sederhananya. Seagot trident menembakkan sinar cahaya keemasan yang tanpa ilusi, seolah menembus ruang, bayangan terdistorsi bermain di atasnya saat ia langsung menuju bidikan cahaya giok gelap yang ditembakkan Bibi Dong. Mata Bibi Dong sudah dipenuhi dengan kecemerlangan sedingin es. Menghadapi bentuk ketiga Golden Tier 10 Halberd, One Goes Without Return, dia benar-benar membuat perubahan yang langsung membuat Tang San pucat karena ketakutan, dan memenuhi matanya dengan keputusasaan. Bila cahaya giok gelap terpisah dari kendali Bibi Dong sendiri, berputar di udara, itu benar-benar menghindari seagot trident Tang San, langsung menuju Tang San sendiri. Dan roh Kaisar Laba-Laba Pemakan Jiwa Bibi Dong kembali beralih ke Kaisar Laba-Laba Kematian. Pada saat yang sama, cincin roh ke-9-nya langsung menjadi cerah. Tang San tentu saja mengerti apa yang dilakukan Bibi Dong. Dia ingin mengandalkan kemampuan undingnya untuk menghadapi One Goes Without Return dari Golden Tier 10 Halberds miliknya, dan serangannya akan secara bersamaan jatuh padanya. Saat itu, setelah Bibi Dong terluka parah oleh serangan ini, dia dengan hati-hati meneliti kemampuan suci berbahaya yang hampir membunuhnya. Dia tidak yakin dia bisa sepenuhnya memblokirnya dengan kemampuan roh, dan malah memikirkan metode ini. Dia sendiri mengambil risiko terluka lagi, tetapi juga akan melenyapkan Tang San untuk mencegah bahaya di kemudian hari. Baginya, bahkan pemusnahan total Legiun Naga Suci tidak sepenting membunuh Tang San.
Jika pemuda ini terus menjadi dewasa, dia akan menjadi ancaman fatal baginya. Agak jauh, macan putih neraka telah terbentuk dan langsung menghajar dua gelar Douluo yang semula melawan Dai Mubai dan Juzhu King, lalu menerjang ke arah ini. Tapi Hell White Tiger benar-benar terlalu jauh dari Tang San. Bahkan jika mereka lebih cepat, masih tidak mungkin untuk dibandingkan dengan kecepatan serangan Bibi Dong. Ma Hongjun dan Oscar ingin membantu, tetapi gelar Douluo yang melawan mereka sepenuhnya menyerang, memaksa mereka untuk tidak ikut campur. Meskipun Ning Rongrong memberi Tang San dorongan 6 atribut dengan seluruh kekuatannya, dia juga mengerti bahwa kekuatan yang bisa dia berikan tidak mungkin membiarkan Tang San memblokir serangan itu dengan tubuh fisiknya. Yang Wudi baru saja menghasilkan tombak pemecah jiwa baru, menguatkan dirinya untuk merangkak naik dari tanah. Pedang Douluo Chenshin sama-sama menggunakan pedang 7 pembunuh untuk menekan lawannya, tetapi dia juga tidak cukup cepat untuk membantunya pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang mengira Bibi Dong akan sangat gagah berani menggunakan metode semacam ini untuk membunuh Tang San. Tang San telah mengeluarkan One Goes Without Return dari Golden 13 Halberds dan tidak memiliki kekuatan lagi. Ditargetkan oleh lawan level Bibi Dong, mustahil baginya untuk menghindar. Menghadapi serangan sekuat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Meskipun itu hanya sesaat, bagi Tang San itu tampaknya berlalu dalam gerakan lambat. Tapi tepat pada saat ini, bola cahaya merah raksasa jatuh dari langit, menabrak bilah cahaya giok gelap dengan kilau keemasan yang berkilauan. Xiao, Wu, Tang San berteriak. Boom! Meledak, pecah, di jantung ledakan itu, bahkan ruang terkoyak, retakan spasial hitam halus yang tak terhitung jumlahnya meletus dari pusat. Darah dan daging beterbangan, potongan-potongan mayat yang tak terhitung jumlahnya tertelan di dalam celah-celah itu. Tubuh merah yang sudah benar-benar diwarnai terlempar keluar sebagai jawaban, sangat memukul dada Tang San dan menghalangi di depannya, sepenuhnya mengambil sisa bilah cahaya giok gelap yang tersisa. Serangan Bibi Dong adalah salah satu kemampuan roh terkuatnya, juga kemampuan paling kuat dari Kaisar Laba-Laba Pemakan Jiwa, potongan abis rending luar angkasa. Seiring dengan kekuatan rohnya pada intensitas peringkat 98, kekuatan serangan ini benar-benar pada tingkat untuk menghancurkan langit dan memadamkan bumi. Dengan keras, tubuh Tang San terlempar ke belakang sejauh 30 meter, sebelum dia ditangkap dan distabilkan oleh macan putih neraka. Tetapi di sisi lain, tubuh Bibi Dong juga langsung dihancurkan oleh kekuatan menakutkan seagot Trident One Goes Without Return, dan meledak menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya yang dilemparkan kemana-mana. Seagot Trident menembak di belakangnya tanpa jeda, bergegas ke pasukan Kekaisaran Roh beberapa kilometer jauhnya seperti meteor emas. Di mana cahaya keemasan berlalu, semua rintangan berubah menjadi ketiadaan. Dalam diameter 10 meter, mencapai sampai ke benteng Jialing Pass, semua prajurit lapis baja berat yang berdiri di sana benar-benar menghilang. Cahaya keemasan itu akhirnya mengembun di satu tempat di dinding. Dengan ledakan yang sangat besar, lubang berdiameter 5 meter menembus dinding setebal 100 meter. Akhirnya, seagot Trident kehilangan cahaya keemasannya dan jatuh di bawah dinding, meledakkan lubang besar. Robek, tendangan kedua Godly Zhuge Crossbow selesai, awan besar kabut berdarah memenuhi langit sekali lagi. Kali ini, jumlah Master Roh Legiun Naga Suci yang mati sebelum panah-panah bahkan lebih banyak. Semua Master Roh tipe serangan kelincahan di bawah peringkat 70 benar-benar musnah. Grandmaster akhirnya memberi perintah untuk menyerang. Tuan Roh Surgawi Dou, Tentara Tang, bunuh. Marshal Gelong secara bersamaan mengangkat tombak panjang di tangannya, mengaum dengan mata marah, meneriakkan satu kata, bunuh, menuangkan hampir semua kekuatan roh level 80-nya ke dalam suaranya. 10 legiun kavaleri berat, 10 legiun kavaleri ringan, langsung menyerang Jialing Pass seperti tsunami tanpa batas. Pengisian terjauh di depan masih tentara Tang. Di atas kuda, mereka baru saja menyelesaikan mekanisme untuk tendangan voli ketiga. Busur Dewa Zhuge mereka masih memegang 16 baut tajam. Dalam kabut ungu pekat, tubuh Bibi Dong yang hancur direformasi, berteriak, retret Legiun Naga Suci. Kavaleri dan infanteri berat, temui musuh. Baginya, hidup atau mati kavaleri berat dan infanteri berat itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa Spirit Hall tidak bisa dibiarkan bergoyang. Meskipun dia masih tidak tahu sejauh mana kerugian Legiun Naga Suci, korbannya sudah sangat menyedihkan. Jika mereka dikejar dan diserang oleh musuh seperti ini, tidak ada yang tahu berapa banyak yang akan mati. Para penyerang itu juga adalah Master Roh, dan juga senjata tak dikenal yang bahkan dapat menyebabkan banyak korban jiwa bagi para Master Roh. Seperti yang mereka katakan, kekalahan itu seperti tanah longsor, 2 tembakan Godly Zhuge Crossbow telah memadamkan semangat juang Legiun Naga Suci.
Menambahkan kematian komandan mereka, atas perintah Bibi Dong untuk mundur, setiap orang untuk dirinya sendiri.